Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita enaknya pembukaan pakai Kasih semangat khas Kalimantan Barat nih, Pal. Yes. Oke, Pal. Semangat lagi. Oke, yes. Adil Katalino, Bajuramin Kasaroga, Sengat Kak Jubata. Arus. Nah, itu dari dia pembukaan khas Kalimantan Barat. Pertama-tama kita buka dulu. Bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di sini. Kemudian pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen mampu kami, Ibu Serepina, yang mana telah memberikan kesempatan kami untuk membuat podcast terkait mata kuliah sosiologi bertemakan kebudayaan dan unsur-unsurnya. Sebelumnya, izinkanlah kami mengenalkan diri. Kami Ilham Farik Adriawan, sehari-hari dipanggil Farik. Kami adalah mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Marsikal Surya-Dharma. Nah, di sini kami ditemani rekan kami juga, Novel, silakan. Perkenalkan diri, nama Hendra Rizky Novel Ramadan. Kami juga mahasiswa S1 Fakultas Hukum dari Universitas Marsikal Surya-Dharma di kelas F. Kebetulan kami dengan Mas Farik ini satu kelompok sosiologi di kelompok 5 Ya. di kelas F. Kami adalah perwakilan dari kelompok 5. Sebelum jauh lebih dalam, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berdinas kira-kira sudah sekitar 6 tahun di Pontianak, kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan background latar belakang saya, karena kita ini akan berbicara tentang kebudayaan, maka saya akan berbicara tentang latar belakang saya. Latar belakang saya adalah orang Jawa, lahir di Solo, kemudian saya sempat berpindah-pindah ke Sumatera Utara, kemudian kembali lagi ke Jawa Tengah untuk menempuh pendidikan. Jadi bisa dibilang saya adalah suku Jawa. Nah, bagaimana Novel sendiri? Saya terus terang agak bingung juga dong, Ya. karena juga campuran. Bapak itu orang Lamongan, Orang Jawa Lamongan, Jawa Timur. Timur ya. Ibu orang Solo, Ya, Jawa Solo, Tengah. Jawa Tengah. Saya sama kakak saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi dibilang orang Jawa juga, saya nggak pernah tinggal di Jawa. Dibilang orang Jakarta juga nggak juga, karena orang tua dua-duanya Iya. dari Jawa. Jawa. Jadi bilangnya ini orang apa nih? Orang Jawa aja lah ya. Karena Orang Jakarta Jawa. juga di Jawa. Ya, karena orang tuanya orang Jawa. Ya. Ya. Oke, itu dia. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang budaya-budaya di daerah-daerah. Nah, di sini kami juga mengundang dua pembicara nih, sehingga diskusi kita lebih seru. Pertama, kita akan perkenalkan, silakan Pak Edi. Ya, baik, perkenalkan kami Edi Ari Saputra. Keseharian kami sendiri berdinas di Skadron Udara 1 Lanut Spadio Pontianak. Kebetulan saya asli putra daerah sini. Oke, iya. Asli ya? Ya, asli Pontianak ya? Orang tua kebetulan Dayak sini. Ya. Ibu Sunda campuran. Sudah, iya. Bapak Dayak asli. Iya, bapak Dayak asli. Dayak Ribun. Ya, apa disebutnya ya? Dasun. Untuk Dayak Ribun. Kalau orang Pontianak sebutnya Dasun. Dasun. Margania. Iya, iya. Dayak Sunda. Iya. Oke, itu perkenalan dari Pak Edi, ya, rekan kerja kita juga asli Pontianak. Nanti kita akan lebih bahas lebih dalam tentang budaya di Pontianak. Lanjut ke Pak Anto. Ya. Perkenalkan, dengan kami Laudianto Saban. Kedinasan kami sehari-hari berdinas di Skadron Udara 51 Pontianak, Kalimantan Barat. Untuk suku kami asli suku Muna. Ibu kami orang Muna, ayah kami orang Muna, jadi asli orang Muna. Oke. Muna itu di daerah Sulawesi Tenggara. Oke. Ya, jadi Pak Anto ini rekan kami, dia dari Sulawesi Tenggara, khususnya Muna ya, suku. Itu dia. Mungkin tadi sering dengar kata-kata skadron udara.
dan beberapa mungkin belum familiar ya. Ya. Skadron Udara itu adalah satuan di bawah TNI Angkatan Udara yang mengoperasikan alutsista, bisa pesawat, bisa yang lain-lain. Ya, itu aja ya buat sama-sama agar kita tahu. Nah, kita lanjutkan ke bahasan kita hari ini. Ya, pertama-tama saya mau membahas tentang tutur bahasa. Ya, tutur bahasa. Nah, kalau di Jawa sendiri, khususnya di Jawa Tengah ya, yang saya tahu itu ada perbedaan tutur bahasa kita ketika kita berbicara dengan rekan-rekan sebaya dan yang lebih tua. Ya, kalau sebaya kita berbicaranya ngoko, lebih santai. Kalau dengan yang lebih tua kita pakai bahasa Kromoinggil yang lebih santun. Nah, gimana nih kalau dari Pak Edi di Pontianak, gimana bahasanya? Apakah berbeda? Kalau di Pontianak sendiri untuk bahasa kurang lebih sebenarnya sama. Sama, Tidak ada perbedaan ya. Jadi antara sebaya atau ke orang tua, cuman ya saling menghargai aja, lebih sopan lah kalau ke orang tua. Nah, untuk bahasa sendiri, kalau di bahasa Dayak itu dia ada beragam jenisnya, kayak Dayak Iban, Dayak Ahe, kayak saya sendiri Dayak Ribon itu. Nah, itu yang menurut bedanya tata bahasanya yang berbeda. Itu kalau kayak di Jawa gitu kan Apa? kayak dia Ya ada ada Koko, perbedaannya. ada level-levelnya ya. lebih sopan lah, Lebih sopan, ya. Di sini kurang lebih sama sebenarnya. Ada kayak perbedaan itu kayak misalnya di Jawa tuh contoh kata maaf ya. Oh ya. Kita ngomong ke sebaya nih kita bisa ngomong sepurane gitu. Tapi kalau ke orang tua atau yang lebih tua bisa sepuro sing dowo, nah, itu yang harusnya gitu. Oh, iya. Kalau di bahasa Kalau di bahasa daerah sini Melayu ya, sebenarnya- ini masuknya Melayu ya? Ya kalau masyarakat Pontianaknya Melayu sih sebenarnya. Melayu ya. Kurang lebih sama sih Melayu, Iya. tidak ada perbedaan. Enggak ada ke orang tua atau ke sebaya itu nggak? Nggak ada, cuman ya lebih sopan aja lah. Ya. Jadi memang di Pontianak perlu diketahui bahwa di sini ada suku Dayak ya, suku Melayu dan dari suku-suku pendatang dari Jawa ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau Pak Anto bahasa-bahasanya nih? Kalau di daerah kami itu sebenarnya cenderung sama, tapi ya orang tua mengajarkan kami bagaimana istilah-istilah, misalkan tata cara kita berbicara kepada orang tua, misalkan tidak menempatkan diri di posisi di atas kepada lawan bicara. Oke. Jadi ibaratnya kita harus setara lah dalam berbicara. Ya, etika ya. Kemudian, Kemudian dalam berbicara itu tidak boleh berbuat gibah walaupun sifatnya melucu. Iya, oke. Oh gitu. Ya. Oh iya. Ya, itu masuk ke sopan santun juga ya, gibah itu ya. Itu gibah. Oke, itu bahasa ya. Sekarang kita akan lebih lanjut bahas masalah tradisi nih ya. Kita tahu Indonesia ini beragam tradisi. Nah, saya cerita dulu nih ya, di daerah Jawa. saya di Solo ya. Di Jawa gimana Di Jawa nih. Kalau di Solo dia tradisinya biasanya berkaitan dengan agama, yaitu di sini mayoritas Islam ya. Sehingga seperti contoh ada namanya kegiatan malam satu suro yang itu buat merayakan pergantian tahun Islam ya. Kemudian ada kebuk maulid, itu bisa dilaksanakan saat 12 Rabiul Awal, saat Hari Nabi lahir Muhammad ya, Nabi Muhammad lahir. Kemudian banyak seperti dari kerajaan-kerajaan ya. Kalau di Solo itu ada Mangkunegaran, dia mengadakan kirap ya, pusakanya dia perkenalkan ke kita, nah gitu. Nah, ini kalau di Pontianak bagaimana nih? Ada tradisi-tradisi khusus nggak? Sama kalau di Pontianak sendiri kan untuk masyarakat adat Dayaknya, Ya. itu mereka melaksanakan yang namanya Pekan Gawe Dayak. Pekan Gawe itu jadi bentuk rasa syukur masyarakat adat terhadap sama pencipta atas apa ya, pelaksanaan panen padi. Panen padi, Nah, ya. panen padi melimpah seperti itu. Ya, oke. Nah, kalau yang ini Val, robo-robo ya? Robo-robo. Nah, kalau robo-robo itu untuk masyarakat Melayu banyak. Jadi itu kayak seperti ritual tola bala. Oke. Nah, untuk acaranya itu kalau robo-robo kita biasanya dilaksanakan di Muara Sungai Kapuas. Ya, Nah, yang saya lihat dia seperti naik kapal, Ya. kemudian dia tebar-tebar ada itu yang ya. dibuang ya. Tuh. Ya, itu buat supaya buat rasa syukur sama tolak bala ya. Syukur ke Tuhan itu sama
Tolak Barat. Berarti yang apa tradisi yang dilaksanakan di Kapos ini ada beberapa ya, contoh yang apa tuh? Meriam. Ya, meriam tuh. Ya. Meriam itu termasuk tradisi Pontianak juga. Kalau ceritanya zaman dulu tuh, jadi raja-raja dulu menggunakan meriam ini untuk mengusir kuntilanak. Kuntilanak, Sama ya. kayak Ya, namanya itu asal Pontianak, mula- ya. asal mula Pontianak ya. Betul. Kota Pontianak ini ceritanya bahasanya penyebutan Pontianak berasal dari kuntilanak itu. Oke, Ya. ya. Bisa kita lihat ya di internet Ya. ya. Buat para pendatang mesti kita lihat dulu tuh sejarahnya pasti ada kuntilanak di daerah sini gitu. Dan itu tadi salah satu Jadi tradisinya ya. Ya betul, salah satu apa ya yang menarik daya tarik wisatawan ke kota Pontianak Betul. itu dengan adanya meriam karpet itu biasa dilaksanakan Besar gitu ketika ya? puasa. Oh, besar sekali itu. Ya. Besar ya. Ini saya juga pernah nyoba. Itu kan bayar tuh ya Mas. Kalau Iya. misalnya kita mau itu kan bayar 5.000, Iya. kita dikasih tongkat obor itu buat ngebakar. Ya, buat Sampai- Itu kayaknya kalau kita punya headphone tuh lebih ini tuh. Iya. Tuang itu Iya, sampai keras sekali ya. sanubari itu kita. Iya. Alang-alang suara meriam asli Iya, itu iya, ya, iya. kalau di TNI itu. Ya. Betul betul. Dan itu dia sepanjang Sungai Kapuas. Kapuas. Ya, Betul ya. ada dalam Sungai Kapuas. Betul. Dan itu kayunya itu terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin. Ulin itu Oke. termasuk kayu Kalimantan Barat lah. Itu kayaknya khas ini ya, Pak? sangat kuat ya. Itu disimpannya di dalam air. Ya di dalam Sungai Kapuas itu Oke. biasanya Dia selama rendam. tidak digunakan ya, direndam di dalam kayu gitu. Ya, ya. Iya. Kayunya. Dan eventnya setahun sekali. Ya, Ya. setahun sekali biasanya. Jadi bagi rekan-rekan yang punya kesempatan ke Pontianak, terutama saat itu menjelang Lebaran ya, betul ya? Menjelang Lebaran, bulan Idul puasa Fitri. itu sudah mulai dijejer. Ya, ya, ya. Bulan puasa sudah Nah. mulai dijejer itu. Rekan-rekan akan menemui itu tradisi meriam. Iya, Agak juga. Iya. Kebetulan kita nih profesi sebagai tentara gitu. Iya. Dengan suara kayak gitu kan Iya. apalagi lagi Dimas dung Ya, dung. saya kira ada latihan ya, ada latihan. Di sekitarnya itu kadang kaca-kaca rumah itu bergetar itu. Oh iya iya betul. Kenceng sekali ya. Sangat kencang. Oke. Nah kalau dari Pak Anto nih, ada nggak sih kesamaan dari budayanya Pak Anto dengan yang di Pontianak nih? Mungkin kami seperti Mas Farid tadi Ya. masalah tentang keislaman, keagamaan misalnya. Jadi ada namanya tradisi itu namanya tradisi katoba. Jadi katoba itu kata katoba itu artinya itu tobat. Jadi untuk anak-anak yang berusia 7 sampai 10 tahun itu setelah melaksanakan kinatan sunat, nah itu dilaksanakan tradisi katoba. Jadi ibaratnya bagaimana tata cara hidup sebagai menginjak kedewasaan nanti biar masalah perbuatan dosa. Jadi imamnya itu mengingatkan kepada anak yang melaksanakan katoba tersebut agar bagaimana cara kita hidup menurut agama keislaman Islam kita. Oh gitu ya. Itu bentuk acara itu apa? Seperti ibaratnya kayak syukuran gitu. Oh. Ibarat kayak kita melaksanakan syukuran lah. Kemudian ada satu tradisi namanya tradisi tarung kuda. Oh iya. Tarung kuda ya. Seru kayaknya dia tarung kuda. Jadi tarung kuda itu untuk menyambut tamu daerah. Jadi kita Oh. sebagai masyarakat daerah Muna itu apabila ada tamu daerah yang datang sering dilaksanakan tradisi tarung kuda itu. Itu Oke. apa duel kuda? Duel kuda. Oh, kuda ya. Dua orang menunggangi kuda duel. Jadi kudanya itu berkelahi sendiri. Jadi ada pawang kudanya ibaratnya iya. lah. Begitu dilepas kudanya bakal berkelahi entah digigit, dipancal. Apa itu kayak filosofinya apa itu? Filosofinya itu sebenarnya Atau maksudnya lebih melaksanakan ke itu buat apa? bagi diri kita itu seperti apa ya? Kesetiaan seperti Oh. bagaimana cara kita menegakkan keadilan Oh, gitu. menegakkan keadilan ya. Iya. Yang saya tahu memang tiap tradisi itu ada filosofinya. Ya. Saya kira cukup ya diskusi sore ini. Saya kira cukup ya diskusi sore ini cukup banyak yang kita bahas tadi terkait budaya masing-masing daerah sama persamaan dan perbedaannya. Nah, demikian kami tutup. Ada tambahan mungkin dari teman-teman? Ya, cukup ya. Oke, kita tutup dengan pantun nih. Ini pantun Ya, asik. ya. Nanti kasih kata-kata asik. Cakep. Ya. Asik cakep. Jalan-jalan beli selasi. Cakep. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Pas 15 menit.
Sip. Mari. Oke, Pak. Rupanya merekam. Harus rekam ya.